Dewasa ini, media digital seolah menjadi sungai yang arusnya kuat digerakkan oleh informasi. Di antara informasi tersebut, pernahkah Anda merasa beberapa informasi telah difabrikasi khusus untuk menggiring Anda ke suatu tempat yang tidak pernah Anda inginkan? Inilah upaya manipulasi, sebuah fenomena terorganisir di ruang digital yang mengancam pilar utama demokrasi kita. Diskursus publik yang sehat dan bebas. Kita menyebutnya sebagai tentara siber dan penggema. Lalu, siapakah mereka? Tentara siber atau cyber troops adalah kelompok terorganisir, seringkali dibayar yang ditugaskan untuk memanipulasi opini daring secara terstruktur dan masif. Mereka biasanya dibayar oleh suatu tokoh politik atau suatu partai. Sementara itu, penggema atau buzzer adalah individu atau akun yang baik karena bayaran atau kesamaan ideologi, bertugas untuk mengamplifikasi pesan dari tentara cyber. Mereka adalah alat untuk menciptakan ilusi atau dukungan massal dan tren yang tak terhindarkan. Sebagai seorang pendidik dan tenaga pengelola kesiswaan, seberapa jauh sih fenomena manipulasi diskursus publik oleh buzzer di lingkungan sekolah? Sejauh pemantauan saya selama jadi wakasis gitu, anak-anak sekarang mudah terpapar dengan ajakan-ajakan buzzer itu karena mudah sekali bermedia sosial ya. Karena buzzer itu sangat aktif di media sosial. Dampaknya ke anak-anak ketika kita menyampaikan sesuatu, mereka menyambut sesuai dengan yang mereka tahu informasinya dari buzzer-buzzer itu, padahal belum tentu benar. Menurut Anda, bagaimana fenomena buzzer dan manipulasi diskursus publik yang berpotensi mengikis atau bahkan merusak nilai fundamental adat dan budaya Aceh? Oke, jadi kalau kita melihat diskursus publik gitu ya, jadi diskursus itu kan istilahnya apa ya, pertukaran ide, pertarungan ide gitu ya. Jadi ketika ada ide-ide itu dilemparkan di masyarakat, di publik gitu ya, itu akan menjadi masalah ketika dia ide-ide atau konten-konten itu sifatnya bohong ya atau hoax gitu ya. Jadi kan ketika kita melihat bagaimana khususnya di media sosial ya yang sangat sangat banyak ya buzzer tadi disebutkan ya, buzzer atau pendengung ya istilahnya. Pendengung itu menyampaikan informasi tidak tepat gitu ya untuk mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi publik. Nah ini sering banyak dilakukan ini ya di dunia politik ya, bagaimana pencitraan ya, bukan citra yang asli yang ditampilkan, tapi bagaimana citra seseorang, citra organisasi, lembaga atau kelompok gitu ya, itu istilahnya dimanipulasi agar terlihat lebih bagus gitu ya. Jadi kalau kaitkan tadi dengan nilai-nilai fundamental ya, apalagi ketika kita berbicara tentang keacehan ya, bahwasanya ketika kita berbicara Aceh, agama dan budaya masyarakatnya itu kan seperti satu kesatuan gitu ya. Jadi ketika kita menyiarkan atau menggaungkan hal-hal yang tidak benar kan itu merupakan salah satu nilai yang dilanggar ya dalam keislaman khususnya kan ketika kita berbohong gitu ya. Nah itu menjadi salah satu yang bisa merusak tatanan budaya di masyarakatnya sendiri ataupun secara luas di Indonesia ya. Ini menurut katanya berukuran satu konten 1.000. Misalnya kalau begitu cuma 10.000. Mereka bekerja dengan cara rezim kebisingan. Mereka tidak perlu berbohong dengan meyakinkan publik. Mereka hanya perlu berbohong dengan frekuensi tinggi. Tujuannya bukan lagi membuat publik percaya, tapi malah membuat publik lelah mencari tahu mana yang benar. Akibatnya, kebenaran menjadi sekedar opsi atau posisi, bukan lagi fakta. Mereka tidak hanya menyebarkan pesan, tetapi juga menyerang integritas narasumber yang kredibel dan juga menciptakan lingkungan digital yang toksik.
Data yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa betapa rentannya publik terhadap masalah manipulasi ini. Data ini menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terhadap kecerdasan publik. Lalu, bagaimana caranya kita bisa melawan semua kebohongan ini? Penanganan fenomena penggabah harus dilakukan di 3 level. Yang pertama, level negara atau platform, seperti adanya penegakan hukum atau transparansi platform. Yang kedua, level pendidikan, seperti literasi digital yang masih sejak dini, atau membiasakan musyawarah mufakat di dunia maya. Dan yang terakhir dan juga paling penting adalah level individu, karena semuanya akan balik ke diri kita masing-masing. Setiap warga negara adalah penjaga diskursus. Jika kita berhenti membiarkan kebohongan menjadi posisi dan kembali menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kebenaran, maka Pancasila akan tetap menjadi pondasi kuat yang tak akan tergoyahkan oleh kebisingan digital. Makes it hard